Kembali dengan Suster dalam pelajaran agama Katolik kelas 5 bab 2 sesi 3. Kita akan mendalami tentang Ester, perempuan pemberani. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa pembuka. Silakan dilipat tangannya, ditutup matanya, lalu ditundukkan kepalanya. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di antara kami masih banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita dan tak berdaya. Ajarilah kami untuk mau peduli dan mengasihi mereka, agar kami dapat menjadi saudara bagi semua orang, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan memperdalam tentang Ester, perempuan pemberani. Yuk kita fokus. Nah, di sini ada cerita tentang kisah Bunda Teresa dari Kalkuta. Siapa yang pernah menonton film tentang Bunda Teresa? Kalau belum nonton, nanti kita akan nonton ya. Nah, dalam Bunda Teresa ini, dia adalah seorang biarawati yang berasal dari Albania. Dan dia lahir di Skopje, ya, atau dibaca di sini kayak ada skup tulisannya, lalu bacanya itu ada Skopje. Itu kerajaan otonom yang sekarang diberi negaranya adalah Makedonia Utara pada tanggal 26 Agustus. Nah, ini kita bisa baca ya tentang kisah Bunda Teresa ini, bagaimana ia seorang biarawati yang sangat peduli dengan orang-orang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat. Dia mendirikan susteran misionaris cinta kasih, ya, atau bahasa Inggrisnya ini Missionaries of Charity. Nah, sekarang waktu itu dia sudah meninggal, dia diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II dan diberi gelar Beata Teresa dari Kalkuta. Nah, dalam Gereja Katolik, beatifikasi itu bahasa Latinnya adalah dari beatus, artinya adalah mereka yang berbahagia. Nah, ini diberikan kepada orang-orang yang dianggap bekerja sangat keras untuk kebaikan dan memiliki spiritual atau keistimewaan secara spiritual. Nah, untuk mendapatkan gelar beatifikasi, dia memerlukan bukti berupa mukjizat. Nah, kecuali dalam kasus martir, karena kasus martir itu sudah terbukti bahwa dia mengorbankan dirinya atau dia memilih mati untuk yang lain atau demi kebaikan. Itu sudah ada buktinya, maka kasus untuk martir tidak lagi dibutuhkan bukti berupa mukjizat. Tapi beatifikasi ini untuk menjadi atau dianggap orang suci dan kudus, bahwa dia telah berada di surga dan dapat mendoakan orang lain. Orang yang mendapat beatifikasi itu diberi gelar beato untuk laki-laki, sedangkan yang untuk perempuan namanya beata. Nah, ini ya, lalu ini bagaimana perjalanan Mother Teresa ini, kamu bisa baca ya, karena suster sudah memberikan bahan ini dalam PDF bab 2 sesi 1 sampai 4. Ini sesi 3-nya. Nanti ini setelah ini kita akan menonton sebentar bagaimana dia berdiri di depan mewakili orang-orang yang miskin dan yang menderita, dan dia mendapatkan penghargaan atau Nobel perdamaian pada tahun 1979. Nah, selamat nonton dulu ya. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see
in the face of the child. And the child was hungry. God knows how many days they had not eaten. So I gave her a piece of bread. And the little one started eating the bread crumb by crumb. I said to the child, eat the bread. Eat the bread. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is love. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. To love one another with great love. Nah, untuk memperdalam yang tadi kita baca tentang kisah Beata Teresa dari Calcutta, kita akan makin diperdalam dengan tadi yang nonton bersama. Lalu apa yang diperjuangkan Bunda Teresa dari Calcutta ini ya, sehingga ia mendapat penghargaan, ya tentu nilai-nilai kemanusiaan yang dia perjuangkan ya, nilai-nilai keadilan. Nanti kita akan ada di bawah jawabannya. Nah, Paus Yohanes Paulus II menganugerahkan gelar Beata kepada Bunda Teresa. Apa arti gelar tersebut? Tadi dalam bacaan tadi ada ya, gelar Beata itu maksudnya adalah orang yang berbahagia. Baik, kita akan ke peneguhan. Selain tokoh laki-laki, terdapat banyak tokoh perempuan yang berjuang menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan, yaitu salah satunya adalah Mother Teresa ini. Tokoh-tokoh perempuan tersebut memberikan teladan kepada kita, misalnya nilai-nilai kepemimpinan, perjuangan terhadap kesejahteraan rakyat, nilai keberanian dan perjuangan melawan ketidakadilan, nilai perjuangan kemanusiaan, nilai pelayanan dan cinta kasih, nilai perjuangan untuk mendapat perlakuan serta hak yang sama, nilai solidaritas dan kesetiakawanan sosial, dan nilai-nilai lainnya. Nah, ini dalam tokoh perempuan yang berani memperjuangkan bangsanya juga terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ester, itu Esternya sendiri. Nah, ini kamu bisa baca kisah Ester, perempuan pembela bangsa Israel, dalam kitab Ester bab 2 ayat 2-21, dilanjutkan bab 3 ayat 15 dan bab 7 ayat 1-6. Kamu akan lebih baik membaca ini dulu, kemudian kita akan mengenai Ester dan bagaimana perjuangannya Ester. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil,
aku bisa dihukum mati. Jawab Esther. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Esther dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Esther. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Esther pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Esther. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Esther, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, setelah ditonton tadi dan sudah dibaca, Suster harap kamu bisa semakin mengerti bagaimana perjuangan Esther itu ya. Nah, ini kita akan mendalami isi pesannya dan kitab suci dan yang kita tonton tadi ya. Apa peran Esther sebagaimana dikisahkan di dalam kitab suci tersebut? Sikap-sikap apakah yang pantas kita teladani dari Esther? Siapa yang diperjuangkan oleh Esther sehingga ia berani mempertaruhkan hidupnya? Nah, Esther memiliki anugerah kecantikan dan kesederhanaan. Kecantikan yang ia miliki merupakan anugerah Tuhan. Dengan kecantikan wajah serta keelokan hatinya, ia berperan sebagai perempuan yang berani memperjuangkan kebenaran demi keselamatan bangsanya. Ingat ya, tadi ternyata Esther itu adalah seorang Yahudi. Maka saat orang Yahudi akan dibunuh, diluluhlantahkan, lalu dia dengan berani memperjuangkan agar keselamatan bangsanya itu, agar bangsa Yahudi tidak jadi diluluhlantahkan. Dalam cerita kitab suci, kita dapat meneladani sikap-sikap Esther, yaitu kesederhanaan, kecantikan hatinya, keberanian, serta sikap peduli. Esther sebenarnya bisa hidup bahagia dalam istana raja karena ia adalah istri raja, bukan? Dan memiliki apa saja yang ia minta, tetapi karena ia peduli terhadap penderitaan bangsanya, ia rela mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan bangsanya. Nah, dalam kisah Esther ini, yang perlu diingat dari kita adalah Esther adalah seorang tokoh perempuan Israel dalam Perjanjian Lama yang peduli terhadap kesejahteraan dan memperjuangkan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Kecantikan dan kesederhanaan Esther menimbulkan kasih sayang Raja Ahasiweros dan semua orang yang melihat dia. Baik anak-anak, dalam kisah Esther tadi kiranya meneguhkan kita untuk kita peduli terhadap sesama di sekitar kita. Apalagi sekarang kalian ada dalam keluarga, maka dalam
menjalankan duta kebaikan itu adalah salah satu bagaimana kita meneladani sikap Ester ini, yaitu peduli terhadap sesama secara khusus dan keluarga kita. Yuk kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Selalu semangat, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tetap menjadi duta kebaikan dimanapun kita berada. Bye-bye.